Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Kania Dewi. Selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih banyak bagi yang udah gabung. Langsung aja ya. Di sini aku akan bahas tentang budgeting Oktober. Namun sebelumnya aku akan jelasin dulu mengenai planning Oktober aku. Nah, di cover pertama ini ada kata-kata, semua dimulai oleh diri kita, jangan mengeluh, berusaha dan perbaiki, Allah tidak tidur dan Allah selalu bersama kita. Semangat, jadilah dirimu sebagai magnet kebahagiaan di hidupmu. Nah, di cover yang kedua ini ada judul Oktober dan aku kasih mini kalender. Terus aku pakai tema-tema kayak kanvas gitu. Nah, di halaman berikutnya ini ada monthly planner. Terus di halaman berikutnya ini ada habit tracker, bangun subuh, tidak tidur malam, decluttering, masak pagi, bakal makan ke kerjaan, terus cuci tiap hari. Terus di sini ada mood tracker. Di sini kemarin kan sedikit ya. Nah, ini aku pakai satu halaman dan di sampingnya ini ada decluttering selama 7 hari. Jadi decluttering challenge. Nah, yang pertama aku akan mendeclutter dapur. Jadi ini challenge-nya dapur dulu. Jadi hari pertama itu kayak meja makan, alat makan, perlengkapan masak dan yang lainnya. Yang kedua itu personal kecantikan. Kayak pakaian, aksesoris, alas kaki, pakaian anak gitu dan yang lainnya. Dan yang keempat itu ada yang ketiga ya, kamar tidur itu kayak spray, handuk, bantal dan meja rias. Yang keempat itu ada kamar mandi seperti alat-alat mandi, produk pembersih, obat-obatan. Yang kelima itu ada ruang tamu. Aku akan membereskan dekorasi CD dan kaset atau kabel-kabelan. Yang keenam itu ada home office. Jadi aku akan mendeclutter kertas-kertas, buku-buku, alat tulis dan yang lainnya. Dan yang ketujuh itu keseluruhan ya, kayak mainan anak dan yang lainnya gitu. Nah, di halaman berikutnya ada YouTube Planner. Di sini ada buat ide, terus kayak alat-alatnya apa yang harus disiapin, kata-katanya apa. Nah, terus di sampingnya ada Weekly Planner. Ini aku tulis satu halaman aja dari week 1 sampai 5 karena yang kemarin aja nggak ditulis gitu. Next, kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu yaitu budget bulan. Ini aku salah nulis ya, harusnya ini Oktober, ya Allah malah September. Nah, di halaman pertama itu ada kata-kata kayak ingat semua hanya titipan. Terus di bawahnya aku tulis kata-kata yang mengingatkan aku agar terbebas dari riba gitu. Jadi maaf banget teman-teman, ini aku salah nulis. Jadi ini Oktober ya, jadi budget Oktober. Budget Oktober ini aku turun lagi ke 3 juta. Kemarin kan sempat 3.100.000 ya, sekarang turun lagi ke 3 juta. Di sini ada kebutuhan wajib, itu ada kebutuhan anak totalnya 500.000 dan itu di bawahnya ada ada listnya. Dan terus belanja bulanan, bekal kerja itu ada listnya juga. Terus belanja mingguan 600.000, transportasi 100.000, arisan perum 50, gas plus galon itu 50.000. Nah, di sini ada saving atau tabungan ya. Oktober ini aku hanya untuk arisan emas aja. Jadi nanti arisan emasnya untuk masuk ke sinking fund ya. Ini infak juga ada 2,5%, kebutuhan tidak wajib itu ada holiday 100.000. Dan di sini totalnya ada 2.985.000, sisa dari budget sekarang itu ada 15.000. Nah, langsung aja kita pisahin dulu uang-uang yang udah aku tarik tunai ya sama yang udah aku tuker. Sini ada pecahan 50.000, 20.000, 10.000, 5.000-an dan ada 2.000 sama 1.000-an juga ada. Terus yang di dompet pink itu ada uang recehan karena uang recehan itu aku kumpulin. Ini kita rapihin dulu agar rapi. Nah, sambil ngerapihin gitu ya. Kenapa sih kita harus budgeting gitu ya? Karena di budget aja aku ini mah pribadi, di budget aja kita masih boros gitu.
apalagi kalau nggak di budget. Jadi usahain budgeting dulu, seenggaknya ada rem gitu, ada rem pengingatnya gitu untuk pengeluaran keuangan kita. Oh iya, langsung aja ya, ini next ke videonya. Ini aku lepas-lepasin dulu catatan-catatan yang bulan kemarin. Kita mulai masuk-masukkan atau pos-poskan uang budgeting bulan sekarang. Nah, ini ada uang sisa, itu uang sisa yang 15.000 kemarin. Terus di yang paling belakang itu adalah uang jualan aku, jadi aku pisahin di belakang. Next kita mulai dari kebutuhan anak, itu ada 500.000 ya, tapi untuk jajan anak itu udah aku transfer duluan ke kakak. Jadi di sini aku masukin 400.000 ke pos kebutuhan anak. Jadi untuk pos kebutuhan anak aku sisihin 400.000. Next ke belanja bulanan itu ada 200.000. Sepertinya untuk belanja bulan ini sih agak berkurang karena stok beras masih banyak, masih ada setengahnya. Terus alat-alat mandi masih banyak juga, masih penuh karena bulan kemarin nyetok sih. Terus ada bekal kerja itu ada 550, tapi untuk bekal kerja suami udah aku kurangin karena udah dikasih lebih dulu gitu. Jadi udah aku kasihin ke suami, jadi aku pisahinnya 260 kan, budgetnya 310, udah dikasih 50 jadi sisa 260. Nah, aku masukin ke posnya suami. Terus untuk aku, kalau aku kan kerjanya setiap hari libur itu aku libur, jadi nggak disuruh masuk gitu ya, jadi aku kurangin budget mingguannya ya. Terus yang selanjutnya ada belanja mingguan. Seperti biasa belanja mingguan aku masih budgeting 600.000, jadi 150.000 per minggu ya. Kalau misalkan ada kayak sekarang tanggal 1 dan 2 kan masuk ke minggu pertama itu cuma 2 hari, paling aku budgeting 50.000 aja. Nanti sisanya dimasukin ke minggu 2, 3, 4, dan 5. Ini kita hitung dulu, takutnya salah. Terus kita pos-poskan. Nah, ini kita masukin. Oh ya, ini aku salah, pas video aku salah masukin. Terus itu minggu pertama aku kasih 50.000, yang minggu kedua itu 150, minggu ketiga 150, minggu keempat 150, dan di minggu kelima itu 50 ya, harusnya kan 100 karena udah dibeliin ini. Kebetulan nitip juga ke kakak buat beli makan Japran, jadi aku udah pakai 50.000 buat beli nugget. Langsung aja ke yang selanjutnya ya. Ini nih aku tadi yang salah masukin itu, masukin dulu. Nah, langsung ke itu udah ya belanja mingguan. Sekarang ke transportasi 100.000. Transportasi 100.000. Kalau arisan udah aku bayar duluan, dan galon plus gas itu nanti dimasukin ke pos. Nah, di sini ada transportasi 100.000. Kemarin kan di budgeting 200.000 karena aku kan ada mobil, tapi ternyata mobil udah nggak dipakai sama sekali, kita benar-benar pakai motor, jadi aku kurangin bensinnya. Terus ada gas plus galon aku sisain 50. Yang bulan kemarin aja gak sisa sih, soalnya emang pas, jadi gas bisa kepake 1 bulan dan galon 2 kali isi kayak gitu. Ini yang tadi kelebihan ya, setelah aku cek ada lebih 50 di belanja mingguan. Nah, ini aku masukin ke infak 75.000 ya. Jadi infak yang 2 bulan kemarin alhamdulillah udah disalurkan ke yang lebih membutuhkan. Terus ini aku mulai lagi dari awal ngumpulinnya 75.000, 2,5% dari 3 juta. Ini aku pisahin dulu aja untuk uang infaknya.
Nah ini ada sisa uang 15.000 lagi, aku pisahin ke uang sisa. Jadi total uang sisa selama 2 bulan ada 30.000 rupiah. Ini aku tulis September dan Oktober gitu. Jadi setiap uang sisanya ditulis. Tapi ini kalau misalkan di akhir bulan kita minus, ini bisa dipakai. Nah ini untuk budgetingnya udah selesai. Untuk holiday aku tidak tarik tunai, jadi aku simpen di ATM. Nah untuk selanjutnya kita beresin dulu aja ya, dirapi-rapihin dulu. Takutnya kalau ketinggalan malah pusing lagi. Nah ini untuk yang uang yang 75.000 atau infak aku pisahin dulu karena nanti akan disatukan ke dompet sinking fund. Nah ini aku bulan kemarin kan ngumpulin uang jajan yang enggak dijajanin gitu. Ini ada sekitar 60-70an gitulah. Nah, ini aku kumpulin tempat uang receh 500-an dan uang receh 1.000 rupiah. Nah ini yang aku tadi bilang ada dompet pink yang isinya receh. Nah bulan ini banyak banget uang receh yang aku kumpulin, termasuk uang 500-annya lumayan banyak. Uang receh jangan diremehin ya bun, karena sekarang uang receh juga bisa loh ditukar jadi emas. Kayak aku nanti akan dibeliin ke emas EOA Gold untuk kebutuhan sinking fund aku. Jadi ketika penuh atau kalau kurasa udah waktunya dibongkar, nanti aku akan tukar dengan EOA Gold. Jadi EOA Gold itu menerima uang recehan ya. Nah di sini ada uang 500-an banyak dan uang 1.000 logamnya ada 4. Nah ini kita masukin uang receh ke celengan tuh gimana ya, ada kesenangan tersendiri gitu. Masukinnya enak banget gitu, ada suara-suara uangnya. Aku juga ngajarin anak kalau misalkan ada uang receh masukin ke celengan, dan kalau ada uang receh geletakan dia otomatis masukin sendiri ke celengan itu. Jadi anak aku masih umur 3 tahun ya, tapi udah bisa nabung. Jadi usahain kalau ada uang receh aku suruh dia masukin ke celengan biar terbiasa sampai gede. Membiasakan anak kan harus harus dari usia masih kecil ya. Ini aku celengan yang 500, uang receh yang 500 ini bekas mainan japran yang aku cat ulang ya. Ini dicat agar lebih menarik karena ini aku boxnya sayang gitu kalau dibuang karena ada kaca mikanya. Nah ini untuk yang 1.000-an aku masuk ke pos yang 1.000. Ini tadinya kan aku ada challenge uang pecahan gitu ya tiap hari, tapi mungkin tapi karena gagal ya udah aku nggak challenge tiap hari. Jadi kalau ada aja gitu, kalau ada uang ribuan dipisahin. Nah ini aku langsung mau buka sisa uang bekal bunda atau aku ya. Jadi bekal A, bekal B, artinya bekal ayah dan bekal bunda gitu. Karena sama-sama kerja ya. Nah, di sini ada 20 ribuan 1 lembar, 10 ribuan 4 lembar, sama 5 ribuan 1 lembar dan 2 ribuan 1 lembar. Sisanya ada receh uang 1.000-an dan 500-an. Jadi ini sisa bekal aku. Misalkan hari ini aku cuma jajan 5.000, aku kumpulin 5.000. Kalau misalkan hari ini aku bekal nih dari rumah, aku pisahin 10.000. Jadi kayak gitu. Lumayan buat simpan. Nah ini untuk bekal aku, sisa uang bekal aku akan aku masukin ke sinking fund yang akan terpakai oleh aku gitu. Jadi kayak berarti ini akan masuk ke kecantikan ya. Jadi aku masukin ke kecantikan, body care, skincare, dan make up. Aku masing-masing masukin 20 ribuan. Total tadi tuh sisanya sisa uang jajan aku tuh 71.500. Yang 60-nya aku masukin ke sinking fund kecantikan, dan yang 10 ribunya nanti aku akan masukin ke sinking fund holiday. Ke sinking fund holiday yang 1.500-nya aku tabungin. Nah
Nah, untuk bulan ini aku hanya bisa thinking fund kecantikan dan pendidikan dan hitanan ya, tapi nanti dirapel ke 5 bulan karena aku ikut arisan emas. Nah, di sini aku coret untuk gift. Jadi 10.000 di bulan ini. Jadi total terkumpul udah 20.000. Nah, ini untuk emergensi libur dulu dan untuk yang lainnya libur dulu. Nah, aku mulai masukin ke dompet sinking fund. Ini lebaran udah penuh ya karena recehan, tapi masih pada bagus. Ini aku masukin ke posnya make up, skincare atau kecantikan ya. 60.000. Masing-masing bagian itu ada 20.000 untuk ketiga bagian gitu. Nah, di sini kan bulan kemarin udah kumpul 60.000, sekarang 60.000, jadi total ada 120.000. Nah, kita hitung ulang lagi ya. Di sini 20 ribuan banyak, ada 4. Ada 4 sama 10 ribuannya ada 4 juga. Nah, di sini aku tulis tanggal 1 bulan 10 aku masukin ke simpan 60.000 dan totalnya jadi 120.000. Lumayan udah bisa kebeli buat serum. Tapi aku masih belum butuh, jadi aku masih kumpulin aja dulu. Nah, ini kita masukin lagi. Di video kemarin banyak yang nanya tentang buku sama Ziploc gitu. Aku carinya di Shopee ya bun, tinggal cari aja Ziploc atau binder ring atau apa, itu apa namanya tuh, isi binder Ziploc aja gitu. Nah, di sini untuk hadiah aku juga masukin 10.000 di bulan ini, jadi total terkumpul 20.000. Untuk buku sama di Shopee, jadi aku penggemar Shopee ya, jadi segala barang apapun aku suka beli di Shopee. Stiker juga sama aku beli di Shopee. Nah, ini untuk emergensi. Untuk apa tadi tuh? Maaf, infak ya. Untuk infak aku satuin di sini ya. Belum aku buat rumah yang barunya. Udah selesai ya, sinking fund, budgeting udah selesai. Yang 1.500 ini aku masukin dulu ke celengan ya biar nggak ketinggalan. Ini udah berat banget celengannya, nggak sabar pengen bongkar tapi masih penuh. Yang uang 1.000-an juga udah penuh tapi sabar tunggu sampai penuh biar surprise gitu ya hasilnya. Nah, ini ada sticky note. Ternyata sticky note-nya nggak ada perekatnya ya. Terus aku lemnya dilempar-lempar Japan, nggak tahu kemana. Jadi aku cuma masukin aja ke dalamnya, nggak ditempel di luar gitu. Jadi nanti ini untuk catatan belanjaan yang emang butuh catatan gitu. Maksudnya tuh kayak belanja bulanan, di budget nih minggu ini beli apa. Nanti aku post uang keluar berapa gitu. Tapi untuk belanja mingguan itu aku nggak kasih, karena kalau belanja mingguan kan buat dimakan harian gitu ya, jadi catatannya akan lebih banyak, jadi aku nggak usah pakai stiker. Nah teman-teman, bunda-bunda, teteh-teteh semuanya, di sini aku lagi buat tas rajut dengan 2 warna, coklat putih. Rencananya sih aku pengen ini kalau jadi mau buat giveaway. Kira-kira banyak nggak ya yang mau ikutan? Tadinya kan saya mau giveaway kalau ada 1000 subscriber, tapi nggak apa-apa, aku bagi-bagi rezeki, bagi-bagi kesenangan aku gitu ya, karena aku senang rajut. Jadi nanti aku akan buat giveaway. Untuk informasinya aku edit di layar ya. Nah, untuk yang mau ikutan boleh follow dulu Instagramnya, subscribe dulu channel YouTube akunya. Nanti aku akan umumkan ketika tas ini jadi, sekitar 1-2 minggu ya, agar lebih maksimal gitu. Nah, ini bawahnya aku pakai warna coklat dan yang putih ya. Nah, udah dulu sekian video dari saya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan